Apakah penderita hipertensi itu diperbolehkan untuk konsumsi teri? Mungkin banyak ya yang kayak kepo juga. Teri itu sebenarnya boleh nggak sih? Kan dia asin banget ya, kita tahu ya. Nah, aku tuh waktu itu belajar dari Paman Ari, yang dimana Paman Ari kan kena stroke. Stroke-nya apa? Karena hipertensi. Nah, ternyata hipertensi itu bisa menyebabkan stroke. Nah, ini teman-teman semuanya, yang kalau misalkan dulu kan memang makanan favorit orang-orang Indo kan memang teri ya, karena kan teri murah, enak gitu kan, kayak nutrisi. Cuman memang kalau misalkan sudah dari awal itu ada riwayat hipertensi, atau ada riwayat yang memang nggak boleh makan asin-asin. Nah, ini teman-teman harus di headline, harus digarisbawahi bahwa teri kalau memang punya resiko hipertensi ya lebih baik dihindarin aja, atau cari alternatif lain. Teri yang dimana terinya itu teri yang nggak asin, yang tidak diasinkan, misalkan teri tawar, atau dia teri yang emang gak asin kayak gitu. Karena kenapa, nanti kalau misalkan hipertensinya udah tinggi, resiko stroke-nya makin tinggi. Kalau udah kena stroke nanti kayak gimana? Kalau udah kena stroke nanti bakal mengubah kehidupan. Karena jujur kalau stroke itu dia bisa, yang tadinya bisa gerak kemana-mana, bisa ngapa-ngapain, itu susah, harus butuh bantuan orang lain. Nah, ini teman-teman semuanya yang bisa menjadi gambaran juga, pembelajaran. Kalau memang ya penyakit penyakit stroke itu memang berat. Waktu itu Paman Ari juga sama, takut nggak bisa pulih, takut nggak bisa kembali seperti semula. Ya bayangin, kita aja misal kesleo, misal apa, atau kita ini aja deh kegores luka dikit, itu kan kita takut ya nggak bisa hilang bekas lukanya. Nah, ini teman-teman, waktu itu akhirnya Paman Ari itu nyari solusi gimana caranya bisa lepas dari stroke itu. Waktu itu alhamdulillah itu nemu sama herbal Cina, dan waktu itu kayak istilahnya kayak wasilah dari Tuhan gitu. Dan akhirnya waktu itu konsumsi, singkatnya teman-teman, yang tadinya itu separuh badan di kiri itu lumpuh sebelah, jadi mati rasa sebelah, nggak bisa digerakkan, itu bisa digerakkan lagi ketika 1 bulan kurang lebih konsumsi, itu udah mulai enakan lagi, udah bisa jalan lagi. Terus 2 bulan berjalan, konsumsi dengan rutin, jaga pola makan, terus akhirnya itu 3 bulan kurang lebih benar-benar pulih normal. Dan beliau sampai sekarang masih bekerja di Arab, masih ya pokoknya masih bekerja, masih aktif kayak gitu. Nah, sekarang alhamdulillah kondisinya makin baik. Kemarin juga habis info kok kalau makin sehat, keadaannya makin baik. Nah, ini teman-teman semuanya, semoga bisa menjadi gambaran dan pembelajaran untuk teman-teman semuanya.